Oke, sekarang ialah kita masuk di bahagian sales dan kita nampak di sini di sales kita ada estimate. Estimate adalah quotation, invoice, revenue dan customer. So sekarang saya kasih tunjuk kamu bagaimana cara masuk bahagian estimate. Oke, so tekan estimate, pergi add new. And then kita tekan customer kita masukkan customer kita. Okay, alright. Make sure kita punya customer tu sudah ada kita register di dalam kita punya sistem lah. And then kita punya quotation mungkin dari 1 hari bulan sampai dia punya expiry date, begitulah. Depends dengan apalah. And then ini estimate number, dia biasa sistem yang bagi. And then bahagian di sini add-in items, masuk add-in items. Okey, kita mau quote apa? Kita mau bagi sebut harga untuk apa punya produk. Okey, mungkin kita mau bagi dia tudung lembut Siti. Okey, saya kasih masuk. And then di sini description ialah apa saya mau kasih cakap apa? Ini yang description ni kamu terpulang dengan kamulah, tapi kalau saya kasih masuk mungkin saya kasih masuk warna biru 100, warna kuning 100, begitulah. And then di sini kita kasih 200 and then dia punya harga berapa? Dia punya harga. Kalau begini punya case ni kan kita tidak, waktu kita register di items tadi kan kita tidak set dia punya harga, so that's why dia punya harga tidak keluar. Jadi kita kasih masukkan di sinilah. Mungkin kita punya satu tudung tu harga dia RM35. Okay, so 35 kali 200 ialah 7.000. Okay, so edit income warehouse ni maksud dia kalau kita hanya ada satu warehouse saja, so ini tidak perlu isilah. Tapi kalau kita ada beberapa branch, yang penting kita punya warehouse tu kita sudah register di dalam sistem. Alright, so di sini notes ni tidak perlulah, baru quotation kan, ataupun kalau kamu mau bagi tahu di sini ini quotation sampai 2 minggu kah ataupun sampai 1 bulan kah, begitu mungkin kamu boleh tulis di sini. Okay, and then recurring tu jangan dulu kamu pergi masuklah apa-apa. Okay, so saya save dia. Okay, kita sudah save kita punya quotation. Sedang save. Ikut kita punya internet lah. Kalau kita punya internet ni lajulah. Tapi kalau internet kita ni slow, menunggulah kita kan. Jadi kita punya quotation ni, dia punya status adalah draft. Jadi sebelum kita mau hantar pergi kita punya customer, kita mau cek dulu kalau ngam atau tidaklah. Ngam address and then company sama siapa. Ini semualah kita mau cek. Okay, lepas tu kita mau apa tu? Kita kasih mau send email sama kita punya customer pun boleh kalau dia ada email. Tapi biasa kita send through WhatsApp pun ada juga kan. Jadi kita pergi di more action and then ini print ni untuk kita print yang hard copy lah. Kalau kita ada printer di office di rumah kita boleh print. And then download to PDF pun boleh juga. Okay, so sekarang ni saya kasih mark send saja sebab saya tidak mau send pergi mana-mana. Saya contoh saja kan. Jadi kita punya status tu bertukar ke send. Tukar ke send. So kita punya quotation ni dia tukar ke send lah. Lepas tu kalau kita punya quotation ni kita punya customer tu sudah approve lah after 2 weeks ke apa begitu kan. Okay, saya kasih tengok kamu macam mana mau balik pergi ini quotation lagi Okay.
Sekejap. Okay, so let's say after 2 weeks kan kita punya itu customer dia bilang okay lah saya ambil kamu punya quotation, saya setuju, dia cakap begitu kan. So kita balik pergi sales and then pergi estimate. Lepas tu kita cari kita punya quotation, kita punya estimate yang kita buat hari itu sama dia. So ini adalah kita punya quotation. Jadi masuk balik ini, masuk balik. And then, masuk balik kan, sudah masuk. Selepas tu kita mark approve dia. Mark refuse ni kalau customer kita tidak maulah, dia tidak setuju dengan kita punya quotation. So, kita mark approve dia. Kita kasih mark approve dia dulu. Okay, tunggu sekejap ya. Macam yang selalu saya bagi tahu tu, estimate dan invoice lebih kurang sama saja. And then lagi pun kita punya estimate ni kan dia boleh convert terus pergi invoice. Okay, so kita punya estimate ni ataupun quotation, dia punya status tukar ke approve sudah. Okay, so kita convert terus dia pergi invoice lah. Okay. Okay, so ini adalah new invoice. Dia sudah convert pergi di sini. So mungkin kita punya date invoice tu kita mau tukar lagi lah. Kita mau tukar pergi mungkin 16 hari bulan begitu kan. Due date 16 hari bulan terpulang dengan masing-masing lah. Bila kamu punya date tu macam mana. And then invoice number tu kamu depends dengan kamu juga. Kalau kamu mau ikut sistem ataupun kamu mau tukar pun boleh. Boleh pergi di setting sana. Okay. So di sini kamu sudah, dia okay sudah nih. Tidak apa-apa perubahan kan. Ini semua tidak apa-apa perubahan. Jadi kamu pergi di sini edit income account. Ini sebab ini full set account. Jadi kita kena masuk pergi di chart of account. Jadi kalau tudung lembut Siti ialah kita punya sales. Okay, kita punya sales and then masuk di sales sana. Okay, so kalau tidak apa-apa diskon yang perlu kita add, kita tidak perlu masuk. Kalau ada kita tekan ini saja. Okay, so ini by persen lah, by persen. Okay, so dia notes di sini ni mungkin kita boleh bagi tahu di sini yang please make payment to this company with number account ini, bank apa, begitulah. And then ini footer kamu tidak perlu risau, biar dia itu saja, ignore dia saja. So pergi di recurring and more, pergi di sini tekan, and then recurring ni kamu tidak perlu risau, tidak ignore dia saja. Recurring ni adalah apabila kita mau issue invoice yang every month kita mau issue invoice. Okay, so kita pergi di kategori. And then yang kita punya ini, tudung lembut Siti ini kita mau kasih kategori dia di mana? Okay, kalau nampak di sini, kalau kamu punya kategori itu tiada, kamu pergi add new saja. Tapi kalau ada, macam kalau saya lah kan, kalau saya ini tudung lembut Siti, ada sudah saya punya kategori kan. So saya kasih masuk di sini. Ataupun kalau kamu mau terus pergi fashion pun boleh juga. Kasih masuk dia satu kali begitu. Depends kita juga. Jadi saya kasih masuk dia di tudung lembut Siti. Selepas tu saya save. Okay, selepas save saya mau kasih tunjuk kamu macam mana kalau ini invoice kena bayar. Okay, so ini adalah invoice kita. Macam juga yang estimate tadi itulah kita kalau kita mau send sama klien, kita mau pergi di sini ataupun kita send email pun boleh juga. So ini kan saya kasih mark send dulu. Okay, alright. So dia punya status ialah send. Okay, so lepas tu kalau macam invoice kita ni, excuse me. Dapat payment begitu kan. Okay, ini adalah invoice kita. Okay, so bila dapat payment,
Oke, ini payment kita. So, bila kita dapat payment, bila 16 hari bulan kita punya debt, mungkin 18, 19 kita dapat payment. Alright, so mungkin dia bayar separuh dulu. Separuh maksud dia berapa amount yang kita dapat daripada kita punya customer, itu yang kita akan kasih masuk di dalam di sini. Okay? Kalau kita dapat full amount lah. Kalau kita dapat 1,000, kasih tulis 1,000 sahaja. Sebab kalau dia bayar separuh saja tu, kita punya invoice tu, dia punya status tu jadi partial saja. So masih juga kita boleh nampak yang invoice kita itu belum fully paid. Okay, so let's say kalau dia bayar semua, and then dia bayar apa? Dia bayar masuk pergi mana? Adakah dia bayar apa tu? Kita pegang itu duit ataupun by cash ataupun dia masuk pergi bank kita. So of course kalau dengan begini punya amount, dia akan masuk di bank kita kan? Dia akan masuk di bank kita, and then payment method. Payment method ialah itu customer kita dia bayar kita macam mana? Begitu, bank transfer, cash atau check. So saya kasih bank transfer. Bank transfer saya tekan save. Okay. So bila saya tekan save, kita punya invoice jadi paid. Okay, senang kan? Alright.